يريك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من جنة عرشها إن الكبائر في الكفر كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال ومباههم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية الله يطلب علينا كل أعماله ويفقهنا في الدين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسع ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونقص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas bab dalam al-amru al-muhafazah ala sunnah wa adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah Nabi serta etika ataupun adab-adabnya. Ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-6 dalam bab itu, atau hadis yang ke-161 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal layli falamma haddisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fatfi'uha ankum, muttafaqun alaih. Pada hadis yang ke-6 dalam bab al-amru fil muhafazah atau hadis yang ke-161, ada satu hadis yang sanadnya dari Abi Musa al-Asy'ari, ya. Ini Nabi Musa al-Asy'ari, kita tahu beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu adalah salah satu nama kota yang ada di Yaman. Ya. Beliau ini salah seorang sahabat yang memang sangat dicintai oleh Nabi. Tapi beliau memang di samping dicintai oleh Nabi, sebabnya salah satunya adalah karena beliau ini punya keindahan suara yang sangat luar biasa. Ya, jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Qur'an, Nabi mendengar, sampai-sampai Nabi katakan, wahai Abu Musa al-Asy'ari, innaka mizmarun min mazamiri Daud.
Ya, wahai Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya kamu itu memiliki suara yang begitu indah. Ya, seperti keindahan suara yang dimiliki oleh Nabi Daud. Ya, jadi kan Nabi Daud itu terkenal memiliki apa? Keindahan suara yang sangat luar biasa. Ya, makanya ya Nabi sangat suka nih sama Abu Musa al-Asy'ari kalau dia lagi baca Al-Quran. Ya, karena kan Al-Quran itu akan semakin indah kalau apa? Kalau dibacakan oleh seseorang yang punya apa? Yang memiliki suara yang indah ataupun suara yang merdu. Ya. Karena dalam hadis juga Nabi katakan innalikulli syai'in huliyah. Ya, segala sesuatu itu ada perhiasannya, ada keindahannya. Ya, wa huliyatul Qur'an sautul hasan. Ya, dan yang menjadi keindahan Al-Qur'an atau yang menjadikan Al-Qur'an itu tambah indah apa? Ya, tuh sautul hasan, apabila dibacakan dengan suara yang merdu ataupun suara yang indah. Itu Nabi katakan dalam sebuah hadis ya. Abu Musa al-Asy'ari juga beliau kalau dilihat secara fisik ya, orangnya sih mohon maaf ya, hampir sama dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud gimana orangnya tuh? Pendek ya. Kalau orang Betawi bilang puntet, katek ya, kecil. Tapi luar biasa karena dia punya keindahan suara, Nabi sangat cinta sama beliau. Ya, sangat apa? Senang kepada beliau itu. Ya. Baik. Qala beliau pernah berkata, ya, ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal laili. Ya. Ihtaraqa baitun, telah terjadi kebakaran di sebuah rumah. Ya. Jadi sebuah rumah pernah terjadi apa? Kebakaran. Di mana itu? Bil Madinati. Ya, di kota Madinah. Ya, Madinah artinya Madinah al-Munawwarah. Ya, tuh. Ala ahlihi minal lail. Ya. Nah, terjadinya kebakaran yang terjadi di Madinah pada waktu malam itu disebabkan karena apa? Kelalaian pemilik rumah ini. Ya, jadi karena apa? Kelalaian, kecerobohan. Ya, tuh, terlalu apa ya? Cuek, tidak memperhatikan. Ya, tuh. Apa sebabnya? Nanti akan dijelaskan. Falamma huddisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim. Ya, tatkala kejadian itu artinya terjadinya kebakaran sebuah rumah yang terjadi di waktu malam di kota Madinah itu diceritakan kepada Nabi, ya, diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dialami oleh mereka. Qala, Nabi menjawab, ya, Nabi bersabda, inna hadhihin nara aduwwun lakum. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya api ini bakalan bisa menjadi musuh bagi kalian. Ya, api ini bakalan bisa menjadi musuh bagi kalian. Makanya Nabi katakan fa idza nimtum, apabila kalian mau tidur, ya, fa'atfi'uha ankum. Ya, maka matiin, maka padamkan semua api yang menyala saat kalian sebelum apa? Sebelum tidur. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, hal seperti ini adalah merupakan suatu apa? Ya, anjuran, ya, ataupun irsyad. Irsyad itu merupakan suatu nasihat,
ya yang Nabi katakan kepada siapa? Para sahabatnya yang mereka saat itu mengalami kebakaran rumahnya. Ya, disebabkan karena apa nih? Karena kelalaian si sang pemilik rumah ini sendiri. Ya, karena Nabi juga menjelaskan saat kita sebelum tidur aja tuh, ya, tuh jangan sampai ada sampah-sampah yang kotor berserakan di rumah kita. Ya, jangan sampai ada barang-barang yang kotor di rumah kita. Ya, karena kalau bisa tuh sebelum kita tidur tuh rumah kita dalam keadaan steril, bersih. Ya, sampah yang ada kita buangin, perabot-perabot rumah tangga yang kotor kita apain? Kita cuciin. Ya, karena apa? Karena itu bisa menjadi sarangnya syaitan untuk menjadikan tempat mereka kumpul. Ya, kalau ada sisa makanan yang enggak kemakan, ya, tuh sebelum kita tidur kita biarin tuh nanti setan yang akan makan. Ya, nah kalau setan yang makan berarti kan setan bakal demen sama kita. Ya, kalau demen sama kita berarti dia bakal apa? Datang terus tuh, ya, sama kita. Jadi kita juga Pak dijelaskan oleh Nabi ketika makanan yang jatuh saja, ya, di suatu tempat yang memang tempatnya enggak tempat yang kotor atau najis, itu makanan yang jatuh kita ambil, kita bersihin, kita makan. Ya, jangan kita biarin, apalagi kita buang. Ya, kalau memang tempatnya itu adalah tempat yang apa? Ya, yang bersih lah, bukan di comberan, ya, bukan di tempat yang banyak kotoran, enggak. Ya, kalau tempat kotoran ada makanan jatuh di tempat yang najis kita ambil, kita bersihin, salah juga. Ya, maksud Nabi itu jangan sampai tuh makanan yang kita makan itu terbuang, apalagi nyisain dengan suatu sisa yang apa? Yang nantinya akan menjadi santapan, ya, setan dan jin-jin, ya, yang akan menyantap, ya. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, rumah kamu sampai terjadi kebakaran, ini sebabnya apa? Kelalaian kamu. Ya, seharusnya sebelum kamu itu tidur di waktu malam, ya, apa-apa yang menyangkut sesuatu yang membahayakan harus diapain? Matiin. Ya, makanya kita saja Pak, kalau mau tidur jangan sampai kita ngencas HP, jangan, tuh bahaya juga. Ya, matiin casnya. Ya, nanti setelah bangun, kita bangun jam 3, jam 4, baru kita ngapain lagi? Kalau emang belum penuh, kita lanjutin lagi. Ya, kipas-kipas angin yang masih nyantel listrik cabut juga. TV juga yang nggak dipakai cabut kalau bisa. Ya, kecuali alat-alat yang memang ada otomatisnya. Ya, seperti kulkas, itu kan kalau dicabut ntar ya mengganggu kelistrikan alat tersebut yang nantinya akan rusak. Dan barang-barang yang di dalam juga akan rusak. Tapi kalau memang alat-alat yang sekiranya kita nggak perlu banget, ya, saat kita lagi tidur memang harus kita cabut atau kita lepas dari saluran listriknya, kita apa ya? Kita usahain dah kita lepas atau kita cabut. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi sesuatu, bahayanya itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ya, betul. Nah, di sini ada dua penjelasan yang dikatakan yang pertama oleh Al-Imam Al-Qurtubi mengenai hadis ini. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi mengenai hadis ini menjelaskan, kata beliau, al-amru fil hadis lil irsyad. Ya, perintah yang ada di dalam hadis yang tadi kita baca itu adalah perintah yang sifatnya irsyad. Apa itu irsyad? Sifatnya adalah arahan. Ya, sifatnya adalah apa? Ya, petunjuk. Ya, ibarat bahasa kita itu ngasih tahu lah. Ya, kalau itu memang ya memberi bahaya kalau sampai kamu sebelum tidur membiarkan api menyala.
Ya, kayak ibu-ibu nih kemarin dapat daging korban, ya gak? Ya, ada daging yang sekiranya keras, kita godok lah sebelum tidur, ntar subuh jadi apa? Mateng. Oh jangan, itu bahaya itu. Ya, kaki direbus dari sebelum tidur sampai subuh katanya bahaya, jangan itu. Ya, mendingan matiin dulu. Ya, karena itu suatu hal yang akan membahayakan juga. Ya, kan kita nggak tahu. Ya, nanti tuh api lagi menyala, ada binatang lain, ada tikus, ada kucing, ya, menjatuhkan sesuatu yang benda yang mudah terbakar. Ya, nah nantinya tuh benda yang mudah terbakar akan apa? Menjadikan api apa? Ya, besar dan cepat apa? Menyambar bagian-bagian yang lain. Itu kita lagi tidur. Bagaimana coba yang akan terjadi? Ya, makanya itu sesuatu yang membahayakan itu dilebih utamakan. Tuh, makanya dalam kaidah kan dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, meninggalkan ya sesuatu yang membahayakan lebih diutamakan ya daripada apa? Mengambil sesuatu yang maslahah. Ibu-ibu perlu pengen makan soto kaki. Ya, kalau memang pengen makan ya nanti aja dah, nggak perlu godoknya sampai dibegadangin kayak gitu. Ya, kalau ibu atau bapaknya nungguin nggak apa-apa, ini sama-sama tidur. Ya, nah ini kan akan membawa bahaya. Tuh ya. Qala wa qad yakunu lin nadabi. Ya, beliau juga katakan bisa jadi perintah yang ada dalam hadis ini kata beliau lin nadab. Ya, suatu perintah yang sifatnya apa? Sunnah. Ya, berarti kalau kita bersihin rumah kita, kita matiin hal-hal yang membahayakan sebelum kita tidur di rumah kita, itu berarti kita ngapain? Al-amru bil muhafazati ala sunnah. Ya, kenapa? Karena di sini sifatnya perintahnya adalah nadab. Nadab itu sama dengan sunnah. Apa itu sunnah? Ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Ya, sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ini namanya apa? Kita dalam rangka menjaga sunnah. Ya, kan kita anjurannya itu. Ya, jadi kalau bisa sekecil apapun yang sifatnya itu adalah anjuran Nabi atau perintah Nabi, kalau bisa kita apain? Kita kerjakan atau kita lakukan. Tuh, ya. Baik. Wajazamal musannif, ya. Nah, al-musannif atau pengarang kitab ini menjelaskan bi annahu lil irsyad, ya. Bahwasanya hadis itu menunjukkan untuk suatu apa? Ya, irsyad, ya, suatu arahan likaunihi limaslahati dunyawiyah. Ya. Nah, itu menyangkut masalah urusan apa? Dunia. Ya, ya kan nggak ada hubungannya kita ame urusan akhirat matiin api nggak ada urusannya. Karena ini adalah urusan apa? Dunia. Kenapa? Karena maslahahnya itu buat siapa? Buat diri kita juga. Ya. Tuh, mungkin bukan buat diri kita juga, orang lain juga tetangga kita. Ya, bisa jadi dengan penyebabnya dari kebakaran yang terjadi di rumah kita, tetangga-tetangga kita rumahnya ikut hangus, itu kan jadi apa itu? Ya, jadi suatu dosa yang kita lakukan, ya gitu. Makanya kata Imam Qurtubi, ya, beliau katakan itu hadisnya sifatnya apa? Ya, arahan dan perintahnya berupa nadab ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut Imam Qurtubi, ya. Wa qala at-Tabari, sedangkan menurut Imam at-Tabari, ya itu kata beliau idza batal wahid fi baitin laisa fi ghairihi, ya, apabila dia hanya sendirian tinggal di rumah dan enggak ada orang lain selain dia, wa fihi narun, sedangkan saat dia di rumah sendirian itu masih ada api yang menyala, ya,
fa'alaihi an yatfa'aha qabla naumihi. Ya, kata Imam Tobari, orang yang sendirian di rumah, saat dia sendiri di rumah itu masih ada api yang menyala, maka apinya itu harus diapain? Dimatiin terlebih dahulu qabla naumi. Ya, sebelum dia tidur. Tuh. Au yaf'ala biha ma ya'manu minal ihtiraq. Ya, atau dia melakukan sesuatu yang akan menjadikan dia itu aman dari peristiwa apa? Kebakaran. Ya, jadi apain kayak caranya tuh? Ya, tuh makanya apa? Ini salah satu cara ya untuk apa? Untuk kita itu menjaga apa tuh? Hifzun nafsi. Ya, menjaga jiwa ataupun menjaga diri kita. Ya, karena menjaga jiwa atau diri kita ini termasuk ke dalam kategori al-ahkamul khamsah. Ya, tuh. Yang paling tinggi adalah hifzuddin. Ya, tuh. Tapi termasuk di dalamnya juga hifzun nafsi, menjaga di diri kita. Ya, Pak, bisa kita nyebar apa? Nyembarangin ya yang nantinya akibat kesembarangan kita, kegawahan kita itu kita dapat apa? Suatu bahaya. Jangan sampai itu ya. Wa in kana fil baiti jama'ah ya. Tapi apabila di suatu rumah di situ banyak orang, fa innahu yata'ayyanu ala ba'dihim wa ahsahum bidzalika akhiruhum nauman. Ya, dia harus berpesan kepada salah seorang yang apa ya? Yang memang tidurnya paling belakangan. Sekarang bisa gak kayak gitu? Ya susah juga ya. Kita lagi ngumpul suatu rumah nih. Lu tidur belakangan kan, tahu-tahu yang kita bilang belakangan dia tidur duluan. Ya. Tuh. Makanya perlunya kita di mana-mana itu, Pak, Bu, ya. Minimal tuh 2 orang tuh harus ada yang ya memberi nasihat atau ngasih tahu. Ya kadang di rumah aja kan kita punya istri pernah sering bilang, "Bang, tolong ingetin loh, ayah lagi manasin nasi." Ada gak gitu? Nah kan, ya, "Bang, tolong ingetin loh, ayah lagi masak air." Itu bagus. Ya, berarti apa? Namanya manusia kan suka apa? Lupa. Ya, ngingetin nanti kalau andai kata dia lupa, ya, kita yang dikasih tahu ingat. Ya, yang repot kalau dua-duanya lupa. Nah, ini repot aja. Ya, dua-duanya lupa. Nah, ini diajarkan dalam agama kita. Ya, itu. Famata farata ya fi dzalika kana mukhalafan lisunnah. Ya, apabila dia ya menganggap remeh atau meninggalkan sesuatu yang menjadi arahan Nabi, maka orang tersebut termasuk ke dalam kategori mukhalafan lisunnah. Menjadi orang-orang yang apa? Yang menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ya, ini kelihatannya sepele, ya, tapi merupakan apa? Anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itulah apa? Ya, 2 penjelasan yang dijelaskan oleh Al Imam Al Qurtubi dan juga Al Imam At-Tabari, ya, dalam kitab-kitab yang beliau karang. Ya, baik. Sekarang hadis yang ke-7. Al hadisus sabi'. Anhu darinya, berarti dari siapa ini sanadnya? Abu Musa Al-Asy'ari juga. Ya, coba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna masala ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasali ghaisin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma fa'ambatatil kala' wal ushba al katsir." Ya,
dari Abu Musa al-Ash'ari qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna masalama ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Sesungguhnya perumpamaan ya antara petunjuk dan ilmu ya yang menjadikan aku diutus Allah karenanya ya kamasali ghaisin ya itu sama dengan perumpamaan apa? Ghaisin. Ghaisin itu hujan yang memberikan manfaat. Ya, ada kan namanya kalau orang bilang Arab ada istilah mator. Ya, matorun hujan. Ya, tapi kalau yang namanya ghais itu bukan hanya sekedar hujan tapi hujan yang memberikan manfaat. Ya, itu. Ada hujan kan, hujan deras menyebabkan banjir. Ya, jarang hujan menyebabkan apa? Paceklik atau apa? Kemarau yang berkepanjangan. Ya, nih. Nah, perumpamaan adanya huda, ya, petunjuk dan ilmu, ya, itu sama seperti apa? Hujan, ya, asaba ardan, ya, yang jatuh di atas bumi. Ya, itu hujan kalau jatuh di atas bumi, ya, ketika itu pasti akan memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Ya. Di situ ada ya tempat yang baik. Ya, tempat yang subur. Ya, tempat yang bisa menjadikan sesuatu itu banyak memberikan manfaat. Apa itu? Qabilatil ma. Ya, tempat baik itu dia apa? Menerima dengan kedatangan hujan yang Allah turunkan. Ya, tuh. Nah, pada akhirnya apa? Fa anbatat al-kala'a wal ushba al-kasir. Ya, dengan sebab tanah yang subur tadi, ya, diturunkan hujan menjadikan apa? Anbatat al-kala'ah. Ya, banyak tumbuhan, ya, dan juga wal ushba al-kasir. Begitu juga rerumputan yang sangat banyak itu menjadi tumbuh. Artinya tuh tanah itu menjadi subur. Ya, tuh lantaran apa? Allah turunkan hujan yang memberikan manfaat. Ya. Nah, ini enggak semua ya itu bisa mengambil manfaat meskipun sifatnya itu Allah turunkan itu bermanfaat. Ya, karena kan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, Allah katakan apa itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, tidaklah segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah, ya, yang diciptakan oleh Allah batila. Ya, itu sifatnya akan menjadi sesuatu yang sia-sia, enggak ada. Ya, pasti sesuatu yang Allah ciptakan ada apanya? Ada manfaatnya. Ya, kita memang belum tahu karena apa ya? Karena keterbatasan apa ya? Ya, wawasan ilmu kita. Ya, itu ya seperti contohnya lah kita bilang selama ini yang menjadi hama di rumah kita adalah tikus. Ya, kecoa. Ya, tuh. Kita nggak tahu apa sih sebenarnya manfaat tikus. Ya, nggak tahu kan? Ya, kecoa fungsinya apa? Ya, kecoa itu Pak, ternyata kecoa itu dia suka di tempat yang kotor karena kecoa itu mengkonsumsi ya bakteri-bakteri yang ada di tempat yang kotor. Ya, itu. Karena ada kecoa itu, maka itu tempat-tempat seperti maaf ya, sepiteng kita itu kan tempat kotor tuh. Ya, itu bakteri yang makan siapa itu? Kecoa itu. Ya, kita makanya jijik ya wajar. Kenapa? Karena kecoa itu tempatnya di tempat yang kotor. Ya, tikus sama juga.
Ya, itu. Tikus kan binatang kalau kita bilang ya binatang yang apa? Menjijikkan juga dan menyebalkan gitu. Kadang kala di rumah kita nyimpen makanan, ya, kalau di rumah adalah sarang tikus, habis dimakan sama dia. Ya, belum lagi kotorannya, belum lagi pipisnya dia, ya, yang baunya tidak sedap yang akan menyebabkan penyakit yang apa? Yang membahayakan. Ya, di samping sesuatu itu ada bahaya, pasti ada manfaatnya juga, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan perumpamaan suatu petunjuk dan ilmu itu sama seperti ketika Allah menurunkan apa? Hujan di suatu tempat yang subur, sehingga bukan dia tempat itu subur saja tapi bisa ngapain? Menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada. Tuh, ya. Baik. Wa kana minha ajadibu. Nah, ini kelompok yang kedua. Ya. Kelompok yang kedua apa? Ya, ada suatu tempat tanah yang ajadib. Apa itu ajadib? Yang keras. Ya, bukan saja keras tapi tandus. Ya, tuh. Amsakatil ma, ya. Nah, dengan sebab ini tanahnya keras dan tandus, akhirnya apa tuh? Airnya itu diapain? Ditahan sama dia. Ya, ditahan sama itu tanah yang keras dan yang tandus tadi. Ya, fanafa Allahu bihan nas. Ya, sehingga dengan sebab itu airnya ditahan, ya, apa? Allah memberikan manfaat air itu bisa digunakan buat siapa? Buat manusia. Pak, kita lihat ada namanya mata air, ya, tuh mata air tuh keluar kok nggak habis-habis, ya, itu yang dinamakan mata air. Di situ memang tempat yang dimana Allah ya menjadikan tempat itu tidak akan pernah apa putus air itu keluar dari tempat tersebut, dan kemanfaatannya bukan saja untuk manusia. Ya, kadang-kala untuk makhluk-makhluk yang lain juga termasuk, ya, itu binatang-binatang atau tumbuhan juga, ya, bisa diambil dari mana? Dari mata air tersebut. Tuh, ya. Nah, ini ada kelompok yang kedua, ya, ada tuh Allah udah turunin hujan. Tapi hujan yang Allah turunkan ini kebetulan turunnya di suatu tempat yang tanahnya keras dan tandus, sehingga air itu ketahan. Artinya air itu enggak menyerap ke bawah. Lah coba kalau menyerap semuanya, manusia pengen minum pakai apa? Ya, tuh. Manusia pengen apa? Pengen ngambil manfaat air dari mana? Ya, nah terus dilanjutkan di sini, fasyaribu minha. Nah, air yang ketahan oleh tanah yang keras tadi, ya, diberikan oleh Allah kemanfaatannya untuk manusia sehingga manusia bisa apa? Minum dari air tersebut. Wasaqau, kemudian juga bisa memberikan minum kepada binatang ternaknya, ya, itu hewan-hewan yang menjadi apa tuh? Ya, santapan untuk dia minum. Ya, termasuk Pak, pernah saya bilang binatang yang paling banyak minumnya binatang apa itu? Hah? Onta. Ya, dia kalau sekali minum tuh bisa 2 tong dia minum. Ya, tapi memang dia tahan nggak minum beberapa hari. Kenapa? Karena dia punya cadangan tempat minuman. Kalau kita punya nggak cadangan minuman, tempat cadangan minuman? Nggak ada. Ya, tuh. Nggak ada cadangan minuman. Makanan juga begitu. Dia punya cadangan tempat apa? Tempat makanan. Ya, makanya sekali minum itu banyak, tapi sekali minum banyak dia bisa nggak minum berhari-hari. Tuh, ya. Wazara'u, ya, dan juga bisa digunakan untuk apa? Dia bertanam. Orang nanam tumbuhan kan perlu apa? Perlu air. Para petani, ya, bisa gak orang hidupin tumbuhan pakai gas? Bisa gak? Ya, kali ada penemuan baru bisa menyuburkan tanam dengan bahan berupa gas. Ada? Nggak ada, emangnya kendaraan. Ya, kali ada penemuan gitu, tumbuhan hidrolik bisa tumbuh subur dengan menggunakan apa? Bensin, ada?
Itu pasti dengan air. Ya, makanya Allah jadikan, kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya, kami jadikan dengan sebab adanya air sesuatu itu bisa apa? Hidup. Ya, manusia hidup karena adanya air. Jangan jauh-jauh, Pak. Mobil yang paling mahal itu jangan kita bilang bahan bakarnya bensol atau bahan bakar pesawat, bukan. Justru yang punya peran adalah apa? Air. Ya, lah coba kita naik kendaraan, air radiatornya kagak, jalan sebentar langsung meledak motor kita. Ya, tuh kelihatannya sepele, tapi apa? Punya peran yang sangat apa? Luar biasa. Dari apa tuh? Dari air yang Allah ciptakan. Ya, makanya tadi wajar Allah katakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya, tuh. Baik. Kemudian ada kelompok yang ketiga, wa asabata ifatun minha ukhra. Ya, kelompok yang ketiga itu siapa? Innama hiya qai'an. Ya, tuh. Qai'an. Kalau tadi dia tanahnya kering, keras, air ditahan. Nah, ini yang kedua, yang ketiga adalah qai'an itu ya, dia keras tapi la tumsiku ma'an. Dia nggak bisa nahan air, ya. Walatun bitu kalaa, ya, dan juga nggak bisa menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan, ya, itu. Nah, fadzalika mislu man faqaha fi dinillahi ta'ala. Ya, yang begini ini diibaratkan seperti orang yang memiliki ya kepahaman yang dalam, yaitu tentang agama Allah, wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Ya, tuh. Dia itu apa? Nafa'ahu, ya, mengambil manfaat ma ba'asani Allahu bihi, dengan apa yang Allah utus, sehingga apa? Fa'alima wa 'allama. Dia mau belajar dan mau mengajarkan. Ini kelompok yang pertama tadi itu. Ya, yang Allah turunkan hujan di tempat itu, hujannya turun di suatu tempat tanah yang subur. Ya, sehingga itu bisa menjadikan apa? Tumbuhan tumbuh dan semua tanaman bisa hidup. Itu ibaratnya sama seperti orang yang punya pengetahuan tentang ilmu agama yang dalam, bukan saja dia punya, tapi dia mau mengajarkan dan mengamalkan dari ilmu yang dia punya itu. Wa masalu man lam yarfa bidzalika, ya, dan perumpamaan orang yang tidak mau menerima, ya, dengan hal yang demikian atau suatu hal yang datang dariku, walam yaqbal hudallah, ya, itu dia juga tidak mau menerima adanya suatu petunjuk yang datang dari Allah, ya, itu allazi ursiltu bihi, di mana di situ aku diutus. Nah, perumpamaan itu sama seperti hujan yang Allah turunkan itu pada bagian yang kedua tadi. Ya, tuh. Akibatnya apa? Ya, di situ padahal Nabi sudah menganjurkan, Nabi sudah mengajarkan bagaimana, ya, agar kita itu al-muhafazah ala sunnah. Kita harus menjaga segala sesuatu yang merupakan sunnah Nabi. Ya, sekecil apapun yang namanya sunnah Nabi, kalau bisa kita apain? Kita kerjakan. Jangan kita anggap sesuatu yang apa ya? Yang sepele, apalagi sesuatu yang nggak ada nilai apa-apanya. Ya, segala sesuatu kan kita udah pelajarin pada bab hadis yang sebelumnya, ya. Apa dalam kata Nabi, Nabi itu, ya, sesuatu yang datang dariku ambil, ya, tuh, sesuatu yang datang dariku dan juga dari para sahabatku ambil, ya, tuh. Jadi apapun yang datang dari Nabi pasti diakui apanya? Kebenarannya,
dan kemanfaatan yang ada. Ya, enggak ada suatu perintah Nabi yang memberikan apa? Bahaya, ya, atau memberikan sesuatu yang tidak manfaat. Pasti segala sesuatu yang Nabi ajarkan, Nabi usulkan itu ada manfaatnya, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, ya. Faquha bidammil qaf 'alal masyhur. Ya, jadi tadi bunyinya faquha. Ya, nah itu menurut ya bacaan yang paling benar. Ya. Wakila bikasriha. Ya, ada juga pendapat yang membolehkan membaca faqiha bukan faquha. Ya, tapi di sini artinya aisara faqihan. Ya, dia itu menjadi orang yang apa ya? Ahli dalam ilmu agama. Ya, so faquha ya, dia itu diberi pemahaman. Tapi kalau faqihan dia itu memang ahli dalam ilmu agama, ya. Nah, selesailah hadis yang ketujuh, ya. Nah, saya kira cukup dulu kita baca dua hadis pada pagi hari ini, ya, yang menjelaskan tentang perintah dari Nabi kita untuk kita selalu menjaga sunnah Nabi beserta adab-adabnya. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada yang mau ditanya.